Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, supaya channel kami lebih berkembang. Hai semua, berjumpa lagi bersama saya Murni. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tips-tips bagaimana supaya bayi itu bisa jadi gendut dan yang pastinya lagi sehat ya, sehat dan gendut. Bayi sehat dan gendut hanya dengan ASI eksklusif atau ASI saja. Tips yang pertama adalah berikan ASI sesering mungkin atau semaunya bayi. Jadi kita nggak boleh malas-malas ya guys, nggak boleh kita malas-malas untuk memberikan ASI kita, padahal ASI itu gizinya udah sangat-sangat lengkap sekali guys. Jika kita malas, bagaimana bayi kita akan sehat, akan tumbuh sehat atau tumbuh cerdas dan juga gendut? Bagaimana bisa? Jadi kita harus memberikan ASI sebanyak mungkin kepada bayi, semaunya bayi. Jika bayinya tidur terlalu lama, jangan terlalu senang guys. Jadi ibu harus membangunkan bayinya supaya bayi bangun dan menyusu lagi. Kadang-kadang bayi ada yang sukanya tidur terus, bayi yang baru lahir biasanya. Kalau bayi itu sukanya tidur terus, maka kita harus membangunkannya guys. Kita harus membangunkannya supaya apa? Supaya gizinya bayi itu terpenuhi. Kita bangunkan dan untuk disusui. Setelah disusui, bayi boleh tidur lagi. Jarak maksimal untuk menyusui yaitu 3 jam guys, nggak boleh lebih dari 3 jam supaya bayinya lebih tetap sehat, kuat dan cerdas, dan bonusnya yaitu lebih gendut dan gemuk. Yang kedua adalah posisi yang baik dan benar. Posisi yang baik dan benar itu perlu ya guys, karena kalau misalkan posisi bayinya tidak pas dengan kita nyusuinya, maka bayinya akan malas untuk menyusu karena keluarnya tidak banyak, apalagi kalau di saat bayi yang baru lahir. Di saat baru lahir, kadang-kadang ASInya belum keluar. Meskipun belum keluar ASInya tetap harus diberikan, harus kita menyusui meskipun belum keluar. Ingat, meskipun belum keluar ya. Jadi kita tetap harus menyusui untuk merangsang bayi, untuk merangsang ASI supaya ASI kita keluar. Posisi yang pertama yaitu tubuh bayi menempel pada ibu. Harus menempel dong, kalau nggak nempel gimana caranya kita nyusuin ya. Yang kedua yaitu mulut bayi terbuka lebar. Jangan sampai mulut bayi hanya buka sedikit saja, harus lebar banget. Mulut bayi membuka lebar ketika menyusui sampai menutupi daerah areola mamai atau daerah puting yang gelap yang di sekitar puting itu guys. Jadi harus menutupi itu semua. Yang ketiga yaitu perut bayi menghadap ke perut ibu. Perutnya harus menghadap ke perut. Jadi agak ke sini guys. Misalkan di sini agak miring ke ini, lurusnya miring ya. Setelah itu yang keempat yaitu dagu bayi menempel ke payudara ibu. Ketika kita menyusui, dagu bayi harus menempel ke payudaranya
bayi yang baru lahir itu kan masih sangat kecil ya guys, jadi harus menempel semuanya. Terus bibir bawah itu terbuka lebar ke luar, jangan ke dalam tapi keluar guys, itu harus benar-benar keluar, benar-benar begini, terbuka lebar. Jadi bayi itu bisa menghisap dengan baik dan benar, karena bayi baru lahir itu kan agak susah untuk menghisap ya. Tanda-tanda bayi menghisap dengan efektif yaitu pertama, menghisap lambat dan dalam. Yang kedua yaitu kadang-kadang ada jeda, karena kalau nggak ada jeda nggak mungkin, karena terlalu banyak. Bayi itu menyusu dengan kadarnya dia, jadi kadang-kadang istirahat dulu, kadang-kadang bayi perlu ada jeda untuk menghisapnya. Terus yang ketiga yaitu bayi terdengar menelan ASI-nya, ada suara menelan. Yang keempat yaitu payudara terasa lebih kosong. Jika payudara kita terasa lebih kosong, berarti itu benar. Tips yang ketiga yaitu ibu harus makan makanan yang bergizi dan seimbang dari sejak hamil sampai melahirkan. Kenapa harus sejak hamil harus makan makanan bergizi? Karena ketika kita hamil itu prosesnya dimulai, maka proses yang gizi buat si bayi itu akan dimulai, maka proses ASI pun akan dimulai, proses pembuatan ASI-nya itu akan dimulai ya. Jadi kita harus mempersiapkan dari hamil, malah lebih bagus lagi dari sebelum hamil ya guys. Kita harus makan makanan yang bergizi dan sehat pastinya. Kita harus makan sayuran, harus ada tahu tempe juga boleh, ikan-ikan juga boleh, kacang-kacangan juga harus dimakan. Terus buah-buahan juga, daging juga boleh. Kita nggak boleh ada pantangan apapun ya guys. Jadi nggak ada pantangan untuk ibu hamil. Kadang-kadang orang Jawa atau orang apa kan biasanya ada pantangannya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan. Boleh semuanya, kita boleh makan semuanya guys, yang penting halal ya, jangan yang nggak halal. Tips yang keempat yaitu hanya berikan ASI saja, karena ASI itu makanan terbaik untuk bayi ya guys. Jadi dari umur 0 bulan sampai 6 bulan maka kita harus memberikan ASI saja, atau yang bisa disebut dengan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu sangat bagus untuk bayi ya guys. Jadi tidak perlu kita kasih makan apapun, tidak perlu kita kasih makanan tambahan apapun. Makanan tambahan juga tertulis di sana, ada tulisannya baik untuk bayi di atas umur 6 bulan. Nggak boleh makan makanan sebelum 6 bulan. Jadi bayi harus ASI saja dan tidak boleh dikasih DOT, karena nanti akan terjadi bingung puting. Kalau bingung puting nanti takutnya bayi itu akan lebih suka ke DOT-nya timbang ibunya. Ketika bayi itu lebih suka ke DOT, nanti bayi lebih suka ngedot daripada menyusui ibunya sendiri. Pokoknya lebih bagus ASI.
ASI itu sudah lengkap sekali ya guys. Jadi ASI itu gizinya sudah sangat lengkap. Ada protein, ada karbohidrat, ada serat, ada energi, semuanya ada di situ. Jadi bayi itu tidak memerlukan apapun, hanya perlu ASI. Bayi baru lahir, apalagi bayi yang baru lahir itu harus benar-benar dikasih ASI. Jadi bayi baru lahir, jika misalkan di rumah sakit dikasih susu, jangan mau dikasih susu formula ya guys. Jadi ASI eksklusif itu sangatlah bagus untuk kehidupan bayi. Tips yang kelima adalah ibu tidak boleh stres atau depresi. Ini bisa terjadi pada ibu yang setelah melahirkan. Itu bisa disebut juga dengan postpartum blues. Jadi kita tidak boleh stres ya guys, karena itu sangat berpengaruh pada bayinya. Ketika ibu tidak stres, maka ASI itu akan keluarnya lebih banyak. Jadi ASI itu juga berpengaruh pada pikirannya ibu, supaya kita itu tidak stres. Makanya kita tidak boleh stres, tidak boleh berpikir yang macam-macam, kita harus positive thinking. Nah itu dia semuanya tips-tips yang saya kasih, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan juga bapaknya, karena bapaknya juga sangat berpengaruh. Bapaknya itu perlu mendukung ibunya supaya ibunya bisa menyusui dengan sempurna, supaya ibunya tidak stres, karena bayi baru melahirkan itu kadang-kadang bisa stres karena semuanya dilakukan oleh ibu. Jadi bapak-bapaknya juga berpengaruh ya guys. Bapaknya juga harus membantu ibu, pekerjaan ibu, karena di saat setelah melahirkan itu ibu capek menyusui, harus kerja semuanya. Itu sangatlah susah sekali ketika kita menjalankannya sendiri. Seperti suami saya itu sangat mengerti keadaan saya, jadi dia membantu saya untuk mencuci piring ataupun menyapu atau mencuci baju. Itu suatu hal yang sangat, istri itu sangat bahagia guys. Jadi jangan semuanya itu karena istrinya aja. Jadi suami juga berpengaruh, suami juga berperan penting dalam hal pembesaran ya, dalam hal untuk membesarkan bayi yang baik dan benar. Itu semuanya nggak cuman istri guys, jadi semuanya berperan penting. Ayah, ibu itu semuanya penting, tapi sangat penting. Itu dia saran-saran dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Ini dia anak saya, masih 4 bulan usianya. Kalian bisa lihat perkembangannya di channel YouTube anak saya, yaitu Murni Husin Akmal.